Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana keadaan seorang mahasiswa yang akhirnya tertunduk malu karena terkena skakmat, teman-teman. Awalnya, mahasiswa ini bertanya kepada Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman terkait dengan food estate. Tapi dengan niatan sepertinya ingin menjatuhkan, mempermalukan pemerintah karena isu-isu di luar sana yang disebarkan oleh para pembenci bahwa food estate gagal dan segala macam. Nah, mahasiswa ini ternyata tidak sampai di situ pertanyaannya. Dia juga bertanya tapi dengan niatan ingin membentur-benturkan, ingin mengadu domba antara Menteri Pertanian dan juga Menteri Pertahanan terkait dengan tata kelola food estate. Tapi sepertinya Pak Amran tahu dengan maksud dan niatan mahasiswa ini akhirnya terkena skakmat dan juga ya dipermalukan oleh Pak Amran. Selain itu, kita akan melihat beberapa video terkait dengan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Puan serta PDIP. Dan analisis terkait dengan kiriman kepala kambing dan juga bangkai tikus ke kantor Media Tempe, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Sesuai dengan apa yang disampaikan tentang food estate. Jadi yang disampaikan tadi tentang program-program setelah dari food estate itu yaitu jagung. Tapi sebelumnya itu berdasarkan informasi yang saya terima itu agak bermasalah. Yang pertama bahwa itu dikelola oleh Menhan, Menteri Pertahanan. Padahal ini adalah bagian dari Menteri Pertanian gitu. Jadi mengapa kemudian Menhan yang kemudian bertanggung jawab untuk mengelola food estate ini? Kemudian yang kedua, kayunya itu dikemenakan. Kenapa kemudian diganti jadi dari singkong kemudian jadi jagung? Apakah tidak ada riset sebelumnya bahwa tanah ini tidak dapat ditanami oleh singkong gitu? Food estate, jagung kemarin itu kita tanam, ubi juga kita tanam. Yang salah adalah yang membuat narasi. Nah itu yang salah. Jagungnya itu kami ingin mengecek tanaman semusim ini itu apa bisa tumbuh dengan baik. Ternyata subur luar biasa. Di sampingnya kami tanam ubi juga. Kalau jagung bisa tumbuh, ubi pasti. Kenapa diganti singkong? Singkong jagung sama saja, tanaman itu sama, kebutuhannya sama, pupuknya sama, iklimnya mirip, kecuali pabrik gula. Nah itu beda, iklimnya beda dengan sawit. Kemudian kontrak farming, nah itu bagian kecil dari pertanian. Tahun 90 kami sudah lakukan. Itu bagian kecil, itu cabang. Program kita adalah pertanian modern, kemudian di situ ada smart farming, kemudian precision agriculture, pertanian presisi. Nah ini digabungkan dua-dua, kemudian menghasilkan menggunakan teknologi modern sehingga menghasilkan produktivitas tinggi dan efisien. Kami akan buat kawasan nanti 200.000 hektar. Sekarang sudah anggarannya kami sudah siapkan kurang lebih 2,4 triliun. Jadi kontrak farming itu kami lakukan. Contoh pabrik gula ada plasma kontrak dengan pabrik. Tapi kelemahannya adalah pabrik itu tidak mau tahu faktor produksi, pupuk, pestis seperti yang dikeluhkan dari Luhut Timur tadi. Itulah kelemahannya, tidak mau tahu. Jadi pabriknya untung terus, tapi petaninya tidak diperhatikan faktor produksi. Itu kelemahannya. Nah, jadi kontrak farming itu adalah cabang, hanya cabang. Kita ambil dari atas pertanian modern, kemudian di bawah ada smart farming, kemudian precision agriculture. Itulah pertanian modern nanti ke depan. Oke, singkong, jagung sama ya, kayu dikemanakan. Ini yang besar adalah beritanya, tapi kenyataan lapangan tidak besar. Itu hanya 600 hektar di sana. Itu 600 hektar. Kami kelola lahan pertanian 7,4 juta hektar. Kalau 600 hektar dibagi 7,4 juta hektar, itu hanya 0,008%. Cuma dijadikan komoditas politik. Inilah rusaknya kita, bukan ahli pertanian yang bicara pertanian. Di situ masalah besarnya. Nah, masalah besarnya banyak yang menggoreng-goreng ya, banyak yang membesar-besarkan beritanya, tapi ya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, teman-teman. Waduh, inilah ketegasan dari Pak Amran Sulaiman ya. Jadi ceritanya ada sebuah kantor media dikirimin paket yang isinya kepala cupatkai. Terus kemarin dapat kiriman paket lagi yang isinya tikus. Yang jadi pertanyaan besarnya, ini beneran sebuah teror atau cuma drama? Kalau ternyata kantor media ini beneran diteror, gue yakin semua orang juga nggak setuju sama aksi teror kayak gini. Dan kita semua harus dukung pihak berwajib buat usut tuntas kasus ini. Biar kepolisian selidiki mulai dari rekaman CCTV di kantor media tersebut, SOP penerimaan barang atau paket di sana gimana, sampai bener-bener ditemukan petunjuk siapa yang ngirim teror ini. Tapi kalau ternyata ini semua cuma drama, apalagi kalau tujuannya cuma
buat dapat simpati publik doang ya berarti emang caper aja. Kalau gue secara objektif ya, kebebasan pers di Indonesia itu masih kuat banget. Karena kantor media yang tadi kita omongin kan isinya selalu bertentangan sama pemerintah. Dan kalau di Indonesia itu nggak ada kebebasan pers, nggak ada kebebasan berpendapat, dari dulu kantor media ini juga udah ditutup paksa bos. Website-nya diblokir, sosial medianya disuspend, gampang banget pemerintah buat ngelakuin hal kayak gitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Medianya masih ada, wartawannya abis ngirimin kepala cepat kayak juga masih hahaha posting di sosmed, podcast media yang suka ngebual info A1-nya juga masih tayang, nggak bercanda. Dari sini aja kita tahu kalau kebebasan pers di Indonesia ini masih kuat banget. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, kalau emang ini cuma sebuah drama, bisa jadi mereka sendiri caper buat dapat simpati publik, atau emang ada pihak lain yang sengaja mau adu domba. Makanya ini bisa jadi kesempatan emas buat pihak berwajib mencari siapakah musuh dalam selimut yang sesungguhnya. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian, apakah ini emang sebuah teror atau cuma drama yang dibuat-buat oleh pihak tertentu? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Nah, kalau pendapat saya teman-teman ya, sama seperti di video saya sebelumnya. Sepertinya ini upaya untuk membangun narasi bahwa pemerintah itu anti kritik. Pemerintah itu ingin membungkam media-media pengkritik. Ya, situasinya pengen dibangun seperti tahun 98. Jadi, image pemerintah ini sedang mau dirusak, teman-teman. Apalagi sekarang mereka menggoreng apa yang menjadi respon dari Bung Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tapi Bung Hasan Nasbi sangat jelas menjelaskan, teman-teman, bahwa ya, teman-teman pers sekarang bebas nggak menulis berita? Bebas. Teman-teman pers bebas nggak membuat podcast seperti Bocor Alus? Masih bebas lah. Terus pembungkamannya di mana gitu ya kan? Nah, ini yang sangat luar biasa. Karena ada juga pengamat, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas? Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara. Pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Rocky Gerung kah? Kenapa aja sama Puan? Ya, ini kita kan lama tidak bertemu, baik dengan Ibu Puan Maharani, dengan Bapak Surya Paloh. Jadi ya ini berbuka puasa sambil silaturahmi, berbicara. Semua dibicarakan, terutama makanan. Makanan yang disajikan. Sate. Kalau obrolannya tadi apakah juga menyangkut soal hubungan dengan PDIP, Pak? Dengan Mbak Puan tadi ngobrolin soal hubungan dengan PDIP belakangan ini, Pak. Hubungan dengan PDI Perjuangan baik-baik saja. Puan curhat tentang RUU TNI nih, gimana itu tadi? Apa diobrolin juga atau gimana? Ya, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh menanyakan RUU TNI yang kemarin baru disahkan itu seperti apa. Jadi saya sebagai Ketua DPR kemudian menyampaikan bahwa ada 3 pasal yang kemudian direvisi, yaitu pasal 7, pasal 47 dan 53. Hanya 3 hal tersebut yang direvisi, dan beliau berdua menyampaikan, oh hanya 3 itu saja, jadi tidak ada masalah dan itu semua yang direvisi semuanya fair, yang lain-lain tidak bermasalah, tidak. Dan saya menyatakan bahwa kita di DPR memang menyampaikan semua hal yang direvisi itu memang sesuai dengan kebutuhannya. Dan beliau berdua menyampaikan, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, wah kalau memang hanya seperti itu harusnya bisa segera disosialisasikan agar masyarakat dan publik segera mengetahui dan tidak ada kesalahpahaman. Itu saja. Tapi kemarin muncul penolakan besar banget, Mbak, demonstrasi di depan DPR sampai jebol berapa pagar. Itu tanggapannya gimana dari DPR? Saya berharap semuanya bisa menahan diri, dan tentu saja kami DPR RI dan pemerintah akan segera mensosialisasikan hal itu sehingga publik dan masyarakat bisa segera mengetahui isinya tanpa kemudian ada kecurigaan atau kemudian kesalahpahaman. Insya Allah secepatnya. Yang mana lebih cocok jadi menduduki ketua umum? Puan. Karena Puan saya lihat sendiri, saya sebagai saksi perjalanan politik. Kalau di kunker saya suka kadang ketemu, kan saya PRI waktu itu, dia kan udah PDIP gitu. Jadi dia memang tokoh lapangan.
gitu loh. Dia tokoh lapangan dari bawah. Kalau Bu Mega pun lebih setuju Puan gitu. Saya kira demikian karena kan PDIP dibentuk oleh pendirinya ya. Salah satunya adalah bapaknya Puan, yaitu Pak Taufik gitu. Jadi pastinya lah ada pesan-pesan tersendiri deh kepada istri gitu ya. Kenapa tidak Prananda? Apa alasannya itu? Kalau Prananda saya nggak pernah lihat dia dari bawah. Iya, nggak pernah kelihatan Prananda ya. Bukan seorang tokoh DPP yang berpengalaman dari bawah ya. Gitu. Saya aja jadi agak kaget gitu ketika lo kok totonya udah DPP gitu. Nah teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa ya, dimana saya juga sebenarnya sepakat dengan beliau tadi kalau yang cocok jadi ketua umum PDIP itu ya Ibu Puan Maharani. Karena bisa kita lihat teman-teman, sepak terjang beliau beberapa minggu belakangan ini di tengah hiruk pikuk persoalan ataupun hubungan PDIP dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY yang masih belum bagus, Ibu Puan menjadi pencair suasana. Beliau ngobrol salim dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, ya cair gitu suasananya. Beliau bisa membawa diri, beliau bisa berpolitik dengan elegan teman-teman. Tidak seperti elit-elit PDIP lainnya yang apa ya, yang terus-terusan membangun kebencian, membangun permusuhan yang nantinya kan ya merugikan PDIP itu sendiri teman-teman. Dan juga tadi bagaimana Pak Amran Sulaiman menjelaskan dengan sangat bagus, dengan sangat detail kepada seorang mahasiswa yang mungkin ingin menyudutkan dan mempermalukan pemerintah terkait dengan food estate teman-teman ya. Ya, kita bisa mendengarkan tadi bagaimana penjelasan Pak Menteri terkait dengan food estate yang mungkin juga selama ini digoreng-goreng menjadi program yang gagal, program yang buang-buang anggaran, merusak hutan dan segala macam. Nah, bisa kita lihat tadi penjelasannya. Dan saya kaget ketika Pak Amran menyebutkan juga bahwa ada pengamat politik yang akan masuk penjara gitu. Apakah Rocky Gerung, teman-teman? Kan Rocky Gerung pengamat dan ya omongannya suka nggak jelas teman-teman, suka aneh gitu omongannya. Nah selain itu bagaimana teror-teror yang diterima oleh media tempe terkait dengan kepala babi, terkait dengan bangkai tikus, ya saya pikir itu hanya drama, hanya settingan untuk membangun suasana seperti 98. Ingin mendiskreditkan pemerintah, ingin membangun narasi bahwa pemerintah ini tidak anti kritik lah, pemerintah anti kritik, pemerintah ingin mengembungkan pers yang getol mengkritik pemerintah. Ya ingin dibangun suasananya seperti 98 dengan harapan ya kejadian 98 bisa terulang teman-teman, sama seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya kan. Saya sudah jelaskan rentetan peristiwanya, isu-isunya dan segala macam. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.